Yang keras. Volume ちょっと開けて。じゃあ先週のを続けたいと思います。先週の何？先週の練習を、続けたいと思います。はい。Materinya dari nhk.or.jp. Silakan belajar sendiri di situ juga bisa. Coba. Yatte kudasai. Yatte mite. nhk.or.jp 自分たちで検索して学習してください。はい。ちょっともう一度大きくて。Mienai yo minasan. Mereka teman-teman yang di sana nggak bisa dengar, suaranya kecil ya. Harus lebih besar lagi suaranya ya. Ya, わかりました。nhk.or.jp 自分たちで検索して学習してください。Hai, artinya tadi sama ya teman-teman. Artinya silahkan belajar sendiri juga bisa di nhk.or.jp. Sekarang kita mulai untuk mereview ataupun mengulang sedikit kembali yang minggu lalu. Saya langsung share screen ya. Mana screen tadi? Itu. Hai, ini saya. Oh, belum share ya? Oh, sudah. Ya, sudah share. Teman-teman bisa lihat ya. Dozo, yang gede. Vietnam kara kimashita. Jigao. Apa? Miru, karena. Miru. Hai, Mas. Jadi ini kita mulai. Yang kemarin kita belajar dari yang sebelumnya adalah lesson 1 ya. Lesson 1 itu adalah sebentar, ini agak lama ini. Lesson 1 adalah tentang menanyakan di mana ya ataupun arah. Ya. Nani yo doko desu ka? Nani wa doko desu ka ya. Misalnya ini yang lesson 1 ya, yang di sini ya yang saya tunjuk dengan kursor ini. Harusang hausu wa doko desu ka? Coba apa? Harusang hausu wa doko desu ka? Nah, jadi itu menanyakan di mana rumah Harusang ya. Jadi Harusang house itu artinya rumah Harusang. Ya, Harusang itu Mr. atau Miss Haru atau Pak atau Ibu Haru. Dan rumahnya itu house dari bahasa Inggris tapi dijepangkan jadi house. Terus kemudian doko itu artinya di mana ya. Deska itu partikel untuk bertanya. Deska. Doko deska. Nah, itu yang kemarin. Nah, sekarang sebenarnya nomor 2-nya itu tentang introduction atau perkenalan ya. Tapi karena kita sudah belajar ini di Kantana Nihongo yang pertama, ya Saisho Kara, Saisho de. Jadi kita lompat ya, daripada kita ulang lagi, kita lompat yang nomor 3 ya. Saying where you are from ya. Saying where you are from. Jadi mengucapkan atau memberitahu dari mana Anda berasal. Sambang. Doko kara kita no ka o tsudaeru. Hai. Mochido. Doko kara kita no ka o tsudaeru. Ja, sambang no tema wa? Vietnam kara kimashita. Oke. Jadi ini kita mulai dulu nanti. Nah, kita balik ya sekarang. Kalau sebelumnya kita mulai dengan membaca atau menulis huruf hiragana. Sekarang kita mau coba biar ini lebih lama pembahasannya tentang materi dari NHK ini. Nah, nanti teman-teman kalau mau belajar huruf hiragana bisa langsung aja belajar sendiri di NHK ataupun di tempat lain juga pasti sama caranya ya. Oke, kita klik lesson
3. Sangbang no Lesson. lesson. Sangbame no lesson. Oke, jadi kita mulai. Vietnam kara kimashita. I am from Vietnam. Bahasa Indonesianya apa? Aku dari Vietnam. Aku dari Vietnam atau saya dari Vietnam. Ya. Jadi kita coba mulai dari vocabulary karena kalau videonya nanti bisa lihat sendiri ya. Kalau kita share di Zoom kayaknya akan sulit sekali lihatnya. Nah, jadi nanti ada tuh. Jadi nanti ada beberapa vocabulary atau perbendaharaan kata ya. Pertama, apa Bang? Dozo. Takusan. Contoh Mochido. Contoh. Takusan. Okikute. Takusan. Takusan ya. Artinya banyak ya. Bahasa Inggrisnya a lot ya, banyak. Oke. Hah? Ya, skitnya tuh video. Enggak usah kita lihat. Oke, nanti putus-putus di sini. Oke. Terus pertama apa? Ulangi lagi Bang. Takusan. Takusan. Ya. Terus artinya Lot. ya, atau bahasa Indonesia banyak ya. Tulisannya begini ya, dia pakai tulisan hiragana. Takusang. Takusang ya, artinya banyak. Oke. Terus yang kedua, diingat-ingat ya teman-teman, ini kalau vocabulary atau kata-kata ini ya harus dihafalkan ya. Kalau nggak hafal ya susah. Pelan-pelan nggak apa-apa, dikit-dikit, nanti hafal juga. Terus yang kedua, ini ada huruf kanjinya, kemudian ada huruf hiragananya. Taberu, Bang. Taberu. Lagi? Taberu. Sekali lagi? Taberu. Nah, artinya? Makan. Makan ya, atau bahasa Inggrisnya eat ya. Makan. Ini gampang banget kayaknya makan ya. Ini kalau sehari-hari bakal sering terpakai ya. Gimana? Sering terpakai setiap hari apa? Bahasa Jepangnya gimana? Yoku? Yoku tsukau nihongo. Mainichi ya. Setiap hari mainichi. Itu bakal sering terpakai. Taberu ya, taberu. Ya, jadi ingat-ingat taberu itu artinya makan. Lanjut, Bang. Dozo. Ini. Hai. Ya. Lagi? Hai. Lagi? Hai. Nah, hai itu kalau Indonesia hai itu hai gitu ya. Itu beda artinya ya Bang ya. Ya. Kalau hai ini artinya apa? Iya. Ya. Yes bahasa Inggrisnya atau ya. Ya. Ya atau oke juga bisa ya. Pokoknya yang menandakan kalimat persetujuan atau oke atau positif dan sebagainya. Hai. Semuanya ini sering dipakai sekali ya, sering sekali dipakai ya. Sering sekali dipakai. Orang Jepang sering banget ngomong hai. Hai. Terus juga kalau orang asing juga sering ngomong hai, Bang. Ya, kenapa kalau orang asing ngomong hai? Hai. Bukan. Orang asing sering ngomong hai kalau dia nggak ngerti. Jadi hai. Nggak ngerti padahal. Kayak papi dulu di sana. Nggak ngerti, andalannya cuma hai. Ya, jadi biar orangnya terus kemudian nggak bertanya-tanya. Oh, pikirannya udah ngerti padahal nggak ngerti. Ya. Hai. Ya. Ini artinya ya. Kemudian betonamu ya. Apa Bang? Betonamu. Ya. Lagi? Betonamu. Ya, lagi. Betonamu. Ya, Betonamu ya, itu artinya Vietnam, itu nama negara Vietnam ya. Ini di apa? Vietnam terletak di Asia. Ayo. Selatan. Ngawur, Asia Tenggara. Asia Tenggara di dekatnya Thailand sana, di atas di utaranya Indonesia. Ya. Ini perhatikan teman-teman semua, ini dia menulisnya kata Vietnam ini ditulis dengan huruf katakana. Huruf katakana ya. Karena apa, Bang? Karena
karena kata-kata yang di kata-kata asing, Hmm, kata-kata negara asing. kata-kata yang berasal dari negara asing, kata-kata serapan itu dia ditulis dengan huruf katakana. Jadi huruf katakana ini dulu katanya Bang, itu yang buat adalah ibu-ibu ya, wanita kalau nggak salah. Pak pernah dengar sejarahnya itu kalau nggak salah sih. Jadi biar lebih gampang juga ya. Terus lanjut Kuru, ya, yang keras. kuru, Mau jido yang keras, kuru, moto keras kuru. ya, guru gitu loh, jangan ditahan. Guru itu artinya Datang. ya, atau bahasa Inggrisnya come ya, come atau datang ya. Guru, nah ini akan sering juga dipakai saat menyampaikan dari mana kita berasal. Kemudian ini juga nama negara lagi apa Bang? Tapi tulisnya dia pakai kanji ya, pakai kanji tulisnya. Chugoku, Ya. Chugoku. Lagi Bang? Chugoku, Sekali lagi. Chugoku. Nah, itu dari apa? Cina. Dari nama negara Cina atau China ya. Tiongkok ya. Ini kanjinya artinya itu Chugoku ya. Ini ada kanji yang pertama ini artinya tengah atau chu ya. Ya, atau naka juga bisa ya. Iya. Ya, atau naka atau chu atau dan ini Goku ataupun apa negara ya. Kuning. Nah, terus lanjut nah ini kenapa tidak, ini kan negara asing Bang, kenapa nggak pakai katakana? Ya kan itu Cina emang pakai kanji. Nah, emang sebenarnya kanji itu teman-teman berasal dari negeri Cina, negeri China. Ya, jadi dulu awalnya tulisan itu, huruf-huruf itu dibawa oleh pengembara-pengembara dari China, ya kan, ke Jepang, ya kan. Dulu Jepang belum ada tulisan, tapi sudah bisa berbahasa tentunya, tapi nggak pakai tulisan. Akhirnya dipinjamkanlah kanji itu atau dipelajari kanji itu dijadikan ke dalam tulisan bahasa Jepang gitu. Dan di Cina sendiri kanjinya lebih banyak lagi ya. Nah, kalau di Jepang masih dicampur dengan hiragana dan katakana. Tapi kalau di Cina semuanya kanji ya. Nggak ada huruf yang mewakili bunyi tadi, nggak ada a i u e o kaki kukeko, itu nggak ada huruf-huruf sendirinya, tapi langsung dia kanji dengan artinya dan bunyinya yang berbeda-beda ya. Jadi dia tidak mewakili bunyi tapi mewakili arti. Itu bedanya kanji dengan huruf lainnya. Lanjut, nah ini juga kanji semua, agak mulai susah ini. Ini mungkin nggak perlu dihafalkan sekarang karena ini sudah cukup susah. Yaitu apa Bang? Shashinka. Ya, shashinka. Ayo lagi Bang. Shashinka. Mojido. Shashinka. Saigo de. Shashinka. Nah, shashinka itu berasal dari kata shashin dan ka ya. Shashin itu adalah Fotografer. foto, shashinnya foto atau gambar ya. Ya. Shashin, terus ka itu artinya tukang kalau kita misalnya ya. Jadi di sini ada tukang foto, fotografer gitu ya. Shashinka, papi apa? Kenchiku ka ya. Kalau abang apa? Kakak. Nah, lanjut Bang. Sugi Bang. Boku. Boku ya. Bukan bolu ya. Boku. Lagi? Boku. Ya, boku. Ya, sekali lagi. Boku. Nah, ini pakai hiragana semua nih. Jadi ada kata-kata mudah seperti ini pakai hiragana. Enak kita ingatnya. Boku. Boku. Artinya apa, Bang? Saya atau I dalam bahasa Inggrisnya. Itu biasa digunakan untuk laki-laki ya, male ya. Dan biasanya digunakan untuk bahasa yang santai ya. Bukan bahasa formal, bahasa sehari-hari. Boku. Kalau Nobita ini sering pakai boku, ya kan? Bukan ya? Boku kan? Nobita biasanya sering pakai boku. Terus lanjut Bang.
Gakusei. Ya, gakusei atau gimana? Gakusei. Mojido, Gakusei. mochoto kite. Gakusei. Ya, terus artinya adalah Siswa. siswa, pelajar. Mahasiswa juga bisa gakusei juga. Jadi ini juga kalau pas kita belajar sekarang semua yang mengikuti online course ini ataupun kursus daring ini ya semuanya gakusei ya. Siswa-siswa kuring ya, Kantana Nihongo atau BMBJ. Belajar mudah bahasa Jepang. Ayo lanjut. Watakushi. Watakushi, mochido. Watakushi. Watakushi, sekali lagi Bang. Watakushi. Ya, nah ini semacam kalau tadi yang boku itu agak kurang sopan atau santai. Nah, watakushi ini lebih sopan lagi, lebih sopan dari yang biasanya watashi ya. Kalau watashi itu biasa lah ya, umum ya, formal bisa. Nah, ini watakushi ini lebih formal lagi ya. Biasanya digunakan saat pidato ya, atau digunakan untuk pelayan sih ya kan. Watakushi. Pelayan di toko ya atau di restoran itu pakai watakushi. Tambahkan ku-nya aja kalau bedanya dengan watashi. Watashi ada kanjinya sih. Ini watakushi ini pakai hiragana. Lanjut Bang, ada berapa lagi nih? Wah, cotoki. Ayo. Hayaku. Oh. Oh ya. Ya. Lagi? Oh ya. Lagi? Oh ya. Ya. Oh ya. Itu artinya ayo. Pemilik rumah ataupun apa ya, pemilik apartemen. Nah ini kalau misalnya kan pemilik apartemen, kalau di Indonesia bisa juga ibu atau bapak kos ya, itu bisa juga, atau yang punya kontrakan kalau di Indonesia. Nah, itu ya, landlord atau landlady. Lanjut Bang. Nandemo. Ya, nandemo. Maksudnya? Nandemo. Ya, terus? Nandemo. Nah, artinya? Apa saja. Ayo, kata Indonesianya apa nih yang paling sering didengar apa? Apa aja. Apa aja? Bukan dong, basi. Ya kan? Sama nggak artinya dengan basi? Apa aja deh, terserah gitu kan. Ya, terserah. Nanti mau terserah. Terus ada shiteiru, emang. Shiteiru. Shiteiru, sekali lagi. Shiteiru. Nah, shiteiru itu artinya apa? Udah tahu. Udah tahu ya, mengetahui ya. Tahu. Know. Lanjut, kita cepetin dulu aja biar tahu penggunaannya di mana. Lanjut Bang. So desu ka. So desu ka. Lagi? So desu ka. Artinya? Gitu ya. Oh gitu ya. Gitu ya gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya I see. Oh gitu ya. So desu ka. Lanjut terakhir. Yoroshiku onegai shimasu. Nah, lagi? Yoroshiku onegai shimasu. Cetok gitu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu artinya? Nah, ini artinya banyak sebenarnya. Tapi kalau di sini dia dalam kata sapaan dan perpisahan. Jadi ini adalah nice to meet you atau senang berkenalan dengan Anda. Atau juga bisa untuk meminta pertolongan juga bisa. Yoroshiku onegai shimasu. Oke ya guys, kita lanjut ke key phrase atau kata-kata kunci, kalimat kunci untuk penggunaannya. Oke Bang, kita mulai Bang. Yang pertama. Ini. Betonamu kara kimashita. Ya, Betonamu kara kimashita. Lagi? Betonamu kara kimashita. Saya datang dari Vietnam. Lagi Bang? Betonamu kara kimashita. Ya, I am from Vietnam. Nah, kalau Indonesia, saya coba. Saya datang dari Vietnam. Indonesia, bukan dalam pakai kata Indonesia. Di Vietnamnya diganti Indonesia. Vietnam kara kimashita. Vietnamnya diganti Indonesia. Indonesia kara. Indonesia kara kimashita. Abang kurang minum aqua ya. Minum dulu aqua lagi. Jadi kalau diganti tinggal ganti depannya aja ya.
Misalnya dari Indonesia, Indonesia kara kimashita. Ya. Dari mana? Dari Lampung, Lampung kara kimashita. Dari Metro, Metro kara kimashita emang ya. Jadi kara kimashita. Artinya bang kara bang. Dari. Kimashita. Datang. Nah, tadi ada yang kata kuru tadi ya. Kuru itu sebenarnya bentuk yang dasarnya ya. Kalau dia jadi kalimat yang sopan, yang formal, dia jadi kimasu, ya kan? Jadi kuru berubah jadi kimasu, itu yang sopannya, yang formalnya. Jadi bisa jadi kuru ya atau kimas. Tapi karena ini adalah menerangkan, memberitahukan tentang asal, jadi itu sudah dianggap sudah lampau. Kan sudah datang ke Jepang gitu, atau sudah datang ke Indonesia, atau sudah datang dari Indonesia ke Jepang misalnya. Dia orangnya di Jepang kan, terus kemudian dia sudah datang ke situ, tapi asalnya dari Indonesia, ya kan? Makanya dia dibentuk dalam bentuk lampau ya. Jadi tadi kuru itu dasarnya ya bang ya. Terus kimas itu formalnya, terus langsung begitu bentuk lampaunya apa bang? Kimashita ya, itu bentuk lampaunya, past tense-nya kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi apalagi ulangi, kuru terus jadi kimas terus jadi kimashita. Nah, dalam konteks atau dalam penggunaannya untuk yang memberitahu asal kita, maka kita pakai konteks past tense atau lampau ya tadi. Jadi kara kimashita. Nah ini ya, di sini bisa dibaca past tense ya. Jadi ini bisa juga diganti dengan des ya. Jadi nggak harus dengan kimashita, langsung aja dengan partikel penutup yaitu des. Ya, jadi Indonesia kara des. Ya, jadi karena orang sudah nyambung, kara itu kan dari ya, dari Indonesia titik gitu kan, des. Dan kalau kimashita itu sebenarnya artinya berarti saya datang dari Indonesia gitu kan, atau dari Vietnam. Nah kalau kara aja, saya Indonesia kara des, itu berarti saya dari Indonesia ya kan. Kalau saya datang dari Indonesia gimana? Saya datang dari Indonesia gimana? Apanya? Bahasa Jepangnya gimana? Oh, Indonesia kara kimashita. Lagi dia sini dong, ngomongnya ke sini. Indonesia kara kimashita. Ya, itu kalau artinya saya apa? Datang dari Indonesia. Ya. Terus kalau saya dari Indonesia? Indonesia. Ini habis itu. Indonesia kara Des. Ya, itu saya dari Indonesia. Indonesia kara des kan. Nah, ini kalau nanya Bang sekarang. Kalau tadi kan kita menjawab, sekarang kita nanya ke orang. Dari mana Anda? Dari mana kamu gitu. Dochira kara desu ka? Nah, dochira kara desu ka? Dochira itu dari apa ya? Mana gitu ya. Yang mana gitu ya. Dochira kara desu ka? Mana dari kamu berasal gitu kan. Where are you from? Nah, dochira itu adalah kalimat tanya yang berarti dari mana atau di mana. Ini lebih formal dari doko ya. Doko kemarin kita belajar kan, doko deska kan. Ya kan? Ya. Sebenarnya bisa aja doko kara deska bisa aja ya. Boleh nggak? Ya, doko kara deska, doko kara deska nggak boleh karena itu artinya sama. Tapi kalau dochira kara deska itu lebih sopan. Oke, nah ini dia percakapannya. Ayo Bang, dozo Bang. Yang mana? Yang pertama. Ya, nanti mau masing. Dochira kara desu ka? Amerika kara kimashita. Sekarang apa ya? Dochira kara desu ka? Amerika kara kimashita. Nah, sekarang ganti. Dari mana? Ya, sekarang duluan. Dochira kara desu ka? Indonesia kara kimashita. Sekarang apa ya?
Dochira kara desu ka? インドネシアから来ました。 Yang lain dong. Oh. Dochira kara desu ka? 中国から来ました。 Betul? So. Dan lagi. Dochira kara desu ka? Pakai yang ini, yang nggak pakai kimasta. インドネシアからです。 Ya. Jadi bisa aja gitu ya teman-teman ya. Bisa jawabnya dengan Indonesia kara kimasta ya, atau dengan yang lebih singkat Indonesia kara des. Atau bisa juga orang kalau ngobrol Indonesia kara gitu kan. Tahu apa. Kalau emang lupa ya. Oke, sekarang kita coba tryout-nya ya. Nah, ini tuh. Oke, sekarang I am from Thailand. Nah, Thailand itu bahasa Jepangnya adalah タイ。 Thai. Bukan itu ya. Kalau itu nggak boleh diomongin lah. Ya, ya Thai ya, Thai. Nah, oke Bang, sekarang ngomongnya gimana kalau dari Thai? Saya datang dari Thai, Thailand. タイから来ます。 Ya. タイに来ました。タイから来ました。 Nah, coba teman-teman jawab yang mana? Yang mana? Coba dengar. Yang mana dengar? Kok nggak ada dengarnya? Ayo kita jawab aja Bang. 1, 2, 3. Thai kara. Kurang kompak. Masih dong. Thai kara kimashita. Ya, itu jawabannya ya. Jadi kalau ditanya atau kalau mau ngomong, saya dari Thailand, itu bahasa Jepangnya adalah nomor 3 yaitu Thai kara kimashita. Oke. Nah, ini sekarang lanjut. Oh ya. Tenet Maru. Kemudian nomor 2 ya. Dan ini jawabannya Brazil ya kan. Ini adalah pertanyaannya. Nani kara kimashita. Kan? Gimana Bang? Jawabannya adalah nanti kita dengar dulu apa teman-teman jawabannya. Oke. Tepuk tangan. Tapi bohong. Ayo, apa jawabannya adalah ya Bang? Brazil kara kimashita. Nah, kalau Brazil itu bahasa Jepangnya Burajiru ya, Burajiru. Burajiru itu artinya Brazil. Jadi jawabannya adalah Burajiru kara kimashita. Oke? Oke. Nah, sekarang lanjut dari Rusia atau Rusia. Coba Bang. Rusia kara kimashita. Oke, kita cek langsung jawabannya benar sekali. Rusia kara kimashita. Oke, sekarang kita lanjut kita masih ada waktu sedikit lagi, ada bonus phrase. Oh, bonus phrase adalah so desu ka, ya kan? Oh really, gitu ya kan? Oh gitu ya. Benarkah? Jadi kalau ditanyakan itu tadi nyambungnya kan, where are you from? Doko kara kimashita? Dochira kara kimashita? Kimashita ka? Ya kan? Dochira kara kimashita ka? Terus jawabannya adalah, coba Bang, contohnya Indonesia. Indonesia kara kimashita. Nah, terus yang lainnya itu dia ngomongnya so desu ka. Oh gitu ya, gitu kan. Nah, coba ulang lagi apa yang nanya. Dochira kara desu ka? Dochira kara desu ka? Jawabannya adalah Nihon kara desu. So desu ka? Iya. Ulang lagi. Serius. Ulang. Apa yang nanya? Dochira kara desu ka? Indonesia kara desu. So desu ka? Hai. So desu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kanjinya seperti apa. Oh, ini belajar kanji, kita skip dulu aja. Terus culture-nya. Nah, ini kan. Jadi kalau di Jepang, kalau mau menyapa orang biasanya dengan membungkuk. Ayo, Nihon de. Ojigi. Nihon de. Futsu. Menyapa, bertemu orang. 日本で人に挨拶をするときは、お辞儀をするのが普通です。Futsu no wa ojiki desu. Itu loh. Kembali. Ya udah.
Ulangi lagi. Yang keras, suaranya keras. Biar nggak dengar, biar dengar semua. Nggak dengar nih orang. Lihat sini sini. 日本では人に挨拶するときは、お辞儀をするのが、お辞儀をするのが、いいでしょう。 Oke deh ya. Jadi biasanya atau sehari-harinya tadi kata-kata si Maliki ini di Jepang kalau bertemu atau berkenalan dengan orang itu dengan membungkukkan badan itu baik gitu. Futsu itu normal atau biasanya begitu, gitu kan. Sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya di sana. Nah kalau semakin dia semakin membungkuknya makin rendah itu ada maknanya macam-macam. Yang pertama itu semakin sudah dekat gitu ya. Jadi misalnya antara orang tua dengan anak itu biasanya bungkuknya sampai apa benar-benar nunduk gitu kan ya, sampai bawah gitu kan. Atau tadi kalau selain yang sudah dekat tadi ya, selain bagaimana sangat sopan, sangat menghargai orang yang ditemui tadi, atau dia memang orangnya itu lebih tinggi apa ya kedudukannya lah, atau kayak orang-orang yang kita hormati ya, misalnya ketemu dengan siapa bang, sensei, yang ketemu dengan guru ya, profesor, atau ketemu dengan orang yang lebih tua gitu kan, jadi kita bungkuknya semakin dalam. Atau yang lain lagi adalah ketika dia apa bang, minta maaf ya, minta maaf itu dia benar-benar sampai mungkin hampir 45 derajat ya. Oke. Dozo. Sesumeste nyamade. Wah, yang ingat aja. Ayo, dozo. Beda-bedanya membungkuk, beda-bedanya ojiki. 最初に会った時は、お辞儀はそんなに高くはないですけど、低くはないですけど、親しければ親しいほどお辞儀が低くなるか、それか、例えば先生とか、お父さんとかお母さんとかにお辞儀するときは、低い方が、いいでしょう。お辞儀には他の意味もあって、挨拶の他にもごめんなさいとか失礼しますとかもあります。そうです。Ngerti nggak teman-teman? Ngerti ngomong apa? Nggak usah ngerti dong, nanti pelan-pelan ngerti ya. Ya intinya sama seperti yang saya sampaikan tadi, macam-macam makna dari membungkuk tadi. Oke. Nah kalau ya, kebalikan dari kita ini bisa dilihat ya, kebalikan dari di sini ataupun di tempat lain yang mungkin lebih populer, kita biasanya mungkin begini ya, atau kemudian menjabat tangan. Kalau sekarang di era pandemi ini mungkin kayak gini ya, atau gini ya sebagainya. Nah, tapi berjabat tangan itu yang normalnya. Nah, dan juga malah kalau semakin sudah akrab itu mungkin berpelukan dan sebagainya. Tapi kalau Jepang itu jangan sekali-sekali ketika pertama kali ketemu langsung pelukan gitu kan, atau salaman juga jarang gitu kan. Apalagi ke orang-orang yang sudah lebih senior gitu, biasanya mereka lebih paham yang tradisionalnya, yaitu dengan membungkuk tadi, ya kan. Nah itu tadi tentang membungkuk. Terus apalagi ini mungkin nggak usah ya, kita skip aja ini ya, tentang untuk berpergian. Nah sekarang sebagai penutup kita akan coba belajar menulis hiragana. Aduh, mana kita perginya? Ke Japanese letter, hiragana. Oke. Ya, sebentar lagi ya, 5 menit terakhir. Ini kita akan belajar tentang hiragana dari apa bang? Kemarin yang terakhir apa? Ya, kemarin kakiku keko. Nah, ini lebih gampang sebenarnya karena kakiku keko ditambahkan teng 2 di atas itu jadi
Gagigu Gego. Jadi ini sekalian menghafal kembali Gagigu Gego pada Kantang dan Nihongo yang kemarin ya. Pada PMBG yang kemarin yang part 2 ini kan bagian ketiga. Nah, kemarin sudah Kakiku Keko. Sekarang ditambahkan tinggal ada 2 garis kecil di bagian ujung kanan atas ini jadi Gagigu Gego. Ayo kita coba satu Bang. Terus apa yang Oshete? Osheteru. Oke. Oke. Pakai ini. Pakai yang anu nih. Klik ini. Nah, digedein dulu. Nah, oke. Ya. Oke, pertama itu yang keras suaranya. Yang pertama yang kayak kita belajar minggu lalu K sini terus ke bawah terus sini terus habis itu ten ya bisa lihat ya teman-teman ya. Bisa lihat ya. Oke. Ulang di clear. Oke. 1 2 3 4 5. Nah, itu jadinya ga. Kalau tanpa yang nomor 4 nomor 5 jadinya K. Coba di ando aja. Nah, kalau itu bunyinya K ya. K. Kalau tambahin teng 2 jadinya ga. Tambahin 4 sama 5 jadinya ga. Oke. Hafal ya teman-teman ya. Lanjut. Dimatiin dulu, clear dulu. Nah. Enggak, clear dulu. Tidak, clear. Nah. Ya teman-teman bisa sambil ambil kertas di rumah ya, bisa coba pakai pulpen atau pakai pensil menirukan juga ya. Oke. 1 2 3 4 5 6.2. Oke, udah. Oke, ada ya. Terus kalau ini bunyinya gi. Nah, kalau ki gimana ki? 1 2 3 4. Nah, ini ki ya, teman-teman. Terus jadi gi gimana jadi gi? Terus jadi gi 5 6 ya. 5. Nah, ini jadi gi. Oke, ingat ya. Lanjut. Clear. Gu. Oke, ini mudah banget ya. Yang keras suaranya. Kikoenayo. Mari Sensei. Kikoenai. Betul. Hai, wakarimashita. Ichi ni san. Oke. Jadi ichi itu apa? 1. Bukan. Ichi tadi bunyinya ku ya. Itu sebenarnya dari kata ku. Terus tambahin 2 dan 3 itu jadi gu. Oke, gampang kalau ini. Lanjut. Nah, ini asalnya dari kata ke ya, terus ditambahkan ada 2 garis kecil di pojok kanan atas jadi g ya. Itu coba. Ichi ni san. Itu G ya. Nah, ini terus tambahin ini jadi G. G. K. G. Bukan G. G itu Indonesia itu. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir. Nah, ini kantang. Ini gampang ya. Ichi ni. Nah, itu bunyinya apa? Ini ko.
Toko. Ditambah garis titik-titik. San, shi, jadi go. Go. Ya, Go. jadi ko tambah sang sama yong ya. Jadi go ya. Oke Bang, selesai? Selesai. Oke, sekarang Papi jadi ingat Bang, kita belum belajar angka ternyata kayaknya ya. Woi. Ya, sekarang kita tutup dengan memperkenalkan, ini materinya. Memperkenalkan angka dalam bahasa Jepang ya. Kita mulai dari tiga kemudahan kali ya. Ya. 5 lah ya. Ya, 5 ya. Siap teman-teman ya. Ini nggak ada di sini, nggak ada di tampilan layarnya. Tapi kita bicara atau kita mati dulu lah, stop share. Kita stop share. Oke. Nah, ini oke. Jadi angka-angka dalam bahasa Jepang itu ya ada kanjinya juga. Ya. Ya, tapi juga ya biasanya sih ditulis dengan alfabet juga bisa gitu kan. Yang lebih umum sih di alfabet sekarang di kota-kota yang sudah besar gitu ya. Oke, sekarang kita mulai Bang. Ini berapa? Ichi. Ya, ingat ya teman-teman ya. Ini berapa? Ichi. Ya, ichi ya. Ichi. Ichi. Ya itu jadi 2. Ichi ya. Ichi. Ya, terus ini berapa? Ni. Ya, ini lagi-lagi ini. Ni. Sekali lagi biar mantap. Ni. Ya, nah, ichi. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Saigo de. Ichi. Ni. Nah, gampang ya, teman-teman ya. Sekarang yang ketiga, nomor 3 ini. San. San. Lagi. San. Ya. Ulang lagi yang pertama. Ichi. Ni. San. Nah, bisa ya teman-teman ya. Coba teman-teman sama-sama ikutin ya. 1, 2, 3 Bang. Ichi. Ni. San. Sekali lagi. Ichi. Ni. San. Oke, sekali lagi. Ichi. Ni. San. Nah, gampang ya. Sekarang lanjut. Yong. Nah. Yong. Yong. Oke. Bisa juga si. Bisa juga. Si. 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 Nah, yong atau si itu tergantung pada penggunaannya. Nah, itu yang harus tidak ada peraturannya yang baku, yang jelas, tapi tinggal diingat-ingat aja. Misalnya, Bang, jam 4. Yonji. Ya, yoji. Yoji. Yoji ya, bukan siji tapi yoji. Ya, itu kalau jam ya. Terus kemudian apa yang si ya? Oh ya. Bulan 4 atau April. Shigatsu. Ya. Shigatsu ya. Shi itu 4, gatsu itu bulan. Bukan yongatsu, bukan yogatsu, tapi shigatsu. Shigatsu. Nah, itu harus dihafalkan ya, beda-beda. Jadi ulangi, Boy. Lagi, Bang. Ichi. Ni. Sang. Yong. Atau si. Ya, sama aja ya. Jadi sang itu ichi itu hanya i c h i ya. Ni itu n i, sang itu s a n, bukan eng ya, tapi s a n. Terus juga yong itu y o n. Kalau si s h i. Ya, oke. Oke, yang terakhir adalah go. 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 Nah, ya. Jadi go itu artinya 5 ya. Go ya. Go. Go. Ya, ulang lagi Bang, pertama. Ichi, ni, san, shi, go ya. Ichi, ni, san, shi, go. Oke ya.
Ore, udah tahu semua ya, Yokata Alhamdulillah sudah tahu semua 1 sampai 5 ya, minimal itu dulu diapalin. Tadi juga ada cara menulis hiragana yang kaki kukeko. Nah, itu udah ada yang nulis juga tuh, ichi, ni, san, yo atau sing atau go. Ya itu Mbak siapa? Mandayanti ya, Mbak Mandayanti udah mulai ngapalin dan itu harus terus diingat-ingat terus, diulang-ulang terus jadi biar hafal. Oke, guys, teman-teman, sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini di Kantana Nihongo bagian ketiga dan apa namanya? Ya nanti kita ketemu lagi ya. Oke, Bang, Nihongo deh. Sampai di sini dulu. Koko made. Kyou wa koko made. Benkyou. 今回の学習はここまで。はい。日本語の簡単な日本語。簡単な日本語3番Mei. Ya kan? Jadi belajar mudah bahasa Jepang bagian ketiga kita akhiri sekarang. Dozo. 簡単な日本語3番目はこれでおしまいにします。はい。Jadi ketemu lagi di Kantana Nihongo 4番目 ya. Kantana Nihongo 4番目でまた会いましょう。Ya, ketemu lagi di belajar mudah bahasa Jepang. Insya Allah minggu depan kalau nggak ada perubahan yang keempat ya. Oke. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata aimasho. Lagi ulangin. Mata aimasho. Bye.